على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, kami telah memberikan sebuah faedah yang sangat berharga mengenai keadaan hakikat daripada dunia, yang mana dunia dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penjara bagi seorang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Kenapa demikian ikhwani fillah? Dikarenakan seorang mukmin banyak perkara-perkara hukum-hukum yang harus diperhatikan. Tidak boleh memakan harta riba, tidak boleh melakukan penipuan, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang haram, sehingga mereka berhati-hati di dalam mencari dunia. Berbeda dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir. Mereka bebas, enggak pandang bulu. Makanan yang halal juga dimakan, yang haram juga dimakan, jual beli yang halal, yang haram campur baur. Itulah keberadaan orang-orang kufar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, hadis yang sudah kami sampaikan dan semuanya insyaallah taala menghafalnya. Hadis rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Surga itu, dunia itu adalah surganya orang-orang kafir, atau dunia itu adalah penjaranya orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Karena orang kafir bebas sebagaimana sudah kami jelaskan. Orang-orang mukmin terbatas. Terbatas ya, tidak semuanya diterjang untuk mendapatkan dunia, namun melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat ditinggalkan. Namun orang-orang kafir, orang Yahud dan Nasara, mereka tidak pandang bulu, jual beli babi, jual beli anjing, paham ya? Walaupun namanya terkadang diubah. Hati-hati ya. Kalau misalkan antum pergi ke tempat-tempat yang mungkin antum enggak tahu istilah-istilah mereka. Istilah mereka kalau B1 itu anjing, daging anjing. Kalau B2 itu daging babi. Jadi kalau jual sate B1, jual sate B2, hati-hati. Jangan mampir di situ. Paham ya? Kenapa? Karena berbahaya sekali. Nah, orang yang enggak tahu kan penasaran, apa ini B1? B1 itu anjing, B2 babi, hati-hati. Itu kadang ada, mungkin antum belum menyaksikan saja. Terkadang di sebuah tempat itu ada yang terang-terangan, nah barakallahu fikum, BPK, babi panggang karo. Paham ya? Allah musta'an, daerah Medan sana ya, biasanya gitu. Biasanya Allah musta'an terang-terangan itu karena basisnya di sekelilingnya itu orang kufar, orang Nasara. Jadi mereka tidak pandang bulu. Oleh karena itu apa? Dunia surganya orang-orang kufar. Nah, namun perlu diperhatikan barakallahu fikum, nantinya di akhirat mereka sebaliknya. Mereka justru menempati tempat yang sejelek-jelek tempat kembali, yaitu neraka, bi'sal qarar, sejelek-jelek tempat kembali. Nah, Allah musta'an, bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali, neraka. Kekal di dalamnya. Tidak merasakan kehidupan, tidak merasakan kematian, azab yang dia rasakan. Naam, ketika mereka ingin keluar dari neraka tersebut, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Allahul musta'an. Itu mengenai penjelasan singkat hadis yang akan disebarkan, yaitu hadisnya Abi Hurairah rawahu Muslimun, ad-dunya sijnul mu'min
wa jannatul kafir. Tafadhal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Ahsan, tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Na'am, ahsan, tafadhal. Naam, fadal. Fadal akhana Ahmad. Naam, fadal. Naam, ahsan, fadal. Naam, fadal. Naam, ahsan, fadal. Naam, ahsan, fadal. Naam, fadal. Naam, ahsan, fadal. Naam, fadal. Naam, ayo. Antum? Belum? Belum? La ba'sa, fadal. Naam, fadal, fadal. Ayo. Naam, ahsan, fadal. Naam, ahsan, fadal. Ayo. Naam, ahsan, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Rawahu Muslim. Naam, fadal. Santai aja. Bismillah. Naam. Antum hafal belum? Ayo, fadal. Naam, ahsantum, barakallahu fikum, hafizakumullah. Setelah kita membaca hadis tersebut, tentunya kita mengetahui bahwasanya karena sudah tahu dunia adalah penjara untuk kita, maka jangan berharap kita hidup selama-lamanya di dunia ini. Jangan berkeinginan hidup selama-lamanya di dunia ini. Di dunia ini hanya sesaat saja, sementara. Setelah itu nanti bukan dunia lagi, namun alamnya sudah alam lain, yaitu alam barzakh, alam kuburan, alam penantian untuk kita melalui alam-alam yang berikutnya, yaitu alam akhirat, yang mana kehidupan di akhirat kehidupan yang kekal, adapun dunia kehidupan yang sesaat saja. Nabi Musa alaihissalam ketika memperingatkan kaumnya, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan yang semu, perhiasan yang akan sirna, akan hancur, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan di dalam muqaddimah Riyadhus Shalihin mengenai keberadaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdas, yang cerdik, yang mereka tidak mudah tertipu, tergiur dengan kehidupan dan kemewahan dunia. Mereka menceraikan dunia
karena khawatir terjadi atau terjatuh ke dalam fitnah. Pantun, sebuah pantun atau puisi yang sangat indah yang beliau nukilkan, yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf di dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin. Tafadhal yang sudah hafal kemarin. Antum sebutkan. Innalillahi Na'am ahsan, barakallahu fikum. Imam Nawawi rahimahullah menukilkan dari seorang penyair atau beliau menukilkan ucapan penyair yang sangat indah, yaitu innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pandai, yang cerdik. Mereka menceraikan dunia karena takut terjatuh ke dalam fitnah. Wa khaful fitana, takut, khawatir terfitnah dengan dunia tersebut. Kemudian nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Ternyata mereka hamba-hamba Allah taala yang cerdas tadi memperhatikan dunia, ternyata dunia ini bukan tanah air yang untuk hidup selama-lamanya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ja'aluha ludzatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Artinya akhirnya mereka menjadikan dunia ini bagaikan samudra. Tahu samudra antum? Antum tahu samudra? Apa itu samudra? Makanan. Apa itu? Tahu enggak samudra? Apa itu? Apa? Santai aja. Tahu enggak? Tahu Allah alam. Allah alam. Samudra antum tahu? Apa itu? Naam, ahsan. Jadi mereka orang-orang yang cerdas tadi menjadikan dunia itu bagaikan lautan yang luas, samudra. Naam, kemudian ketika mereka menjadikan dan menganggap dunia itu bagaikan lautan yang luas, samudra tadi, akhirnya apa? Naam, ja'aluha ludzatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka menjadikan amalan-amalan saleh sebagai perahunya, perahu untuk menyeberangi samudra tersebut. Jadi maksudnya dunia ini adalah darul a'mal, akhirat darul jaza. Paham ya? Dunia ini darul a'mal, akhirat darul jaza. Negeri untuk beramal ya dunia ini. Negeri untuk memanen hasil yang kita lakukan, yang kita kerjakan ya nanti di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika baik, baik pula yang dia dapatkan. Jika amalan yang jelek yang dia lakukan, jelek pula yang dia dapatkan. Itu kesimpulan atau globalnya penjelasan hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Sekarang kita masih berada pada halaman 104, ya kan? Naam. Wa fi hadil ayah itu sahih? Itu bukan? Naam. Wa fi hadil ayati allati fi surati Hud bayanun anna kulla man 'amila li ajli dunya wa tarakal akhirah annahu yu'ta ma talaba min ghairi nuqsanin. Perhatikan baik-baik ini. Di dalam ayat ini yang terdapat di dalam surat Hud, maksudnya yang sebelumnya yang beliau sebutkan, nah barakallahu fikum, ayat yang beliau sebutkan dalam surat Hud, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim ila akhir ayat tersebut. Di dalamnya ada penjelasan bahwasannya setiap orang yang beramal dalam rangka mengharapkan dunia dan meninggalkan akhirat. Perhatikan baik-baik, orang beramal tapi hanya mengharapkan dunia dan meninggalkan akhirat, annahu yu'ta ma talaba min ghairi nuqsan. Dia akan diberikan apa yang dia inginkan tanpa pengurangan. Paham ya? Antum sekarang perhatikan orang-orang ashabud dunya, orang-orang yang ambisinya dunia, orang kufar atau yang semisalnya. Mereka terkadang kaya banyak enggak? Kaya? Banyak. Mereka kerja pagi kerja, sore kerja juga, malam kerja. Intinya dia ingin mendapatkan dunia. Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala berikan tanpa ada pengurangan. Walakin akan tetapi bayyanallahu ta'ala fi suratil Isra, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Isra, anna hadhil ayata laysat mutlaqatan likulli ahad.
Tapi ayat ini terkadang atau ayat ini ternyata tidak secara mutlak setiap orang yang melakukan hal tersebut. Terkadang orang kufar aja mencari dunia enggak dapat. Ada enggak seperti itu? Ada. Orang kufar, orang kafir ya mau mencari dunia enggak dapat. Orang kafir ada yang miskin, ada yang fakir ya enggak? Nah, enggak dapat. Oleh karena itu ayat tadi kata beliau tidak mutlak. Tidak mutlak setiap orang, cuman berlaku bagi orang-orang yang Allah Taala kehendaki. Jika Allah Taala menghendaki untuk memberikan segera, akan diberikan segera. Tapi jika tidak. Nanti di akhirat pun enggak dapat apa-apa. Seperti itu. Kita lihat bal muqayyadatun biman aradallahu lahu ma yasha'u subhanahu. Bahkan ayat tersebut diikat atau diberikan ikatan, yaitu dikhususkan bagi orang-orang yang Allah Taala kehendaki, yang Allah Taala inginkan untuk mendapatkannya. Jadi kalau Allah Taala tidak menginginkan enggak dapat. Allah Subhanahu wa taala jika tidak menginginkan tidak dapat orang tersebut. Walaupun dia berambisi mencari dunia. Oleh karena itu semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Allahul musta'an. Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia segera agar diberi, niscaya kami pun akan memberikannya di dunia tersebut. Jadi Allah Ta'ala akan memberikannya. Tapi manasya, bagi siapa yang aku kehendaki. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan itu pun sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Naam. Liman nurid, bagi siapapun yang kami inginkan. Tsumma ja'alna lahu jahannama. Kemudian kami jadikan untuk dia neraka jahanam. Neraka jahanam itu neraka yang sangat mengerikan sekali. Jangan mencoba-coba ingin masuk. Paham ya? Ngeri sekali neraka jahanam itu. Jadi neraka bagian paling bawah itu kalau seandainya sebuah batu dimasukkan gitu dari atas ya, paling atas sampai ke kerak paling bawah itu berapa tahun? Sab'una kharifa. 70 tahun. Paham ya? Jadi batu itu barakallahu fikum dimasukkan itu kemudian sampai di keraknya berapa tahun tadi? Ngeri sekali barakallahu fikum. Yang jelas ngeri sekali. Jangan sampai kita mencoba ingin masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Allahul musta'an. Yaslaha madmuman madhura, yang mana orang tersebut Allah Subhanahu wa taala nyalakan neraka jahanam untuk orang tersebut dalam keadaan dia rendah dan hina. Fahadhil ayatu muqayyidatun li itlaqi ma siwaha minal ayat. Ayat ini mengikat atau memberikan kekhususan terhadap kemutlakan yang selain ayat-ayat yang ada. Maksudnya, kalau antum jumpai ayat-ayat yang menyebutkan bahwasannya orang-orang kufar disegerakan kenikmatan-kenikmatannya di dunia, itu pun apa? Tidak mesti. Namun tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Antum saksikan saja. Orang-orang kufar itu enggak semuanya kaya. Orang kafir ada yang kaya, ada yang miskin. Paham ya? Oleh karena itu ada yang memang Allah Taala kehendaki diberikan langsung di dunianya, ada juga yang tidak. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa hadzal naw'u minasyirki daqiqul amri. Jenis ini, syirik yang sifatnya seperti ini, itu syirik apa kemarin? Syirik niat. Karena niat enggak nampak, orang enggak tahu. Karena niat tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. Kaidahnya sudah kami berikan. Apa kaidahnya kemarin? Antum ihsan. Kaidah masalah niat dan zikir apa kemarin? Apa kaidahnya? An-niyatu mahalluhu. Naam, ini kaidah penting ini ya. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat itu tempatnya di dalam hati. Zikir tempatnya di dalam lisan. Jadi kalau antum salat kok diam aja gini, dari awal Allahu Akbar diam aja ini. Ditanya tadi antum baca surat Al-Fatihah enggak? Baca dalam hati, enggak diterima salatnya. Paham ya? Ucapkan, gerakkan mulutnya ini ya walaupun pelan, enggak masalah. Paham ya? Karena apa? Zikir tempatnya di lisan. Yang di dalam hati itu niat. Jadi enggak perlu antum lafazan niat nawaitu usalli, enggak perlu. Nawaitu an atawaddaa, enggak perlu. Karena antum dari rumah menuju masjid ketika adzan maghrib misalkan, sudah ada niatan mau kemana? Ke masjid. Mau ngapain? Salat maghrib. Niat di dalam hati. Enggak perlu diniatkan lagi.
enggak perlu dilafadzkan lagi. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, ulama Ahlus Sunnah tentunya, at-talaffudzu bin niyyah bid'atun. Melafadzkan dengan niat itu bid'ah. Jadi enggak perlu dilafadzkan. Nah, orang baru masuk Islam mu'alaf, langsung diajarin niat dilafadzkan. Bingung dia. Kok beda-beda ya niatnya? Harus melafadzkan lagi. Menghafalnya susah, sulit. Paham ya? Langsung aja niat dalam hati sudah. Paham ya? Mau makan ada niat dalam hati. Mau minum ada niat dalam hati. Dia mau salat zuhur sudah ada niat dalam hati, enggak perlu dilafadzkan lagi. Mau puasa sudah ada niat di dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah penting itu. Nah, niat itu tempatnya di dalam hati, sedangkan zikir tempatnya di dalam lisan. Jadi kalau orang salat kok diam aja walaupun mungkin dia pikirannya lagi apa? Banyak pikiran, hutangnya banyak, belum tersahur misalkan ya, atau belum dibayar, kemudian salat diam aja, enggak terima salatnya. Allahul musta'an. Jadi upayakan dilafadzkan barakallahu fikum. Yaitu apa? Zikir dilafadzkan kalau niat cukup dalam hati. Kita lihat sini jenis syirik ini, syirik niyyah ini, daqiqul amr, perkaranya sangat lembut. Syadidul khatar, tapi bahayanya sangat luar biasa. Karena orang enggak tahu ya. Syirik kalau bentuknya niat di dalam hati orang enggak tahu kan? Enggak tahu orang. Paham ya? Taunya ya setelah dia mungkin menampakkan ucapan, perbuatan atau yang semisalnya. Tapi kalau secara zahirnya ya enggak tahu. Sekarang misalkan contohnya si A dengan si B sama-sama salat maghrib. Si A dengan si B sama-sama salat apa? Salat maghrib. Si A salatnya agar dilihat oleh manusia, dipuji. Wah, Masya Allah salatnya bagus ya. Nah, si B benar-benar ikhlas, enggak mengharapkan pujian manusia. Nampak enggak kira-kira itu niatnya? Enggak nampak. Tapi beda. Yang satunya yang si A tadi karena niatnya agar dilihat manusia, enggak diterima salatnya. Yang si B tadi karena ikhlas diterima salatnya. Bayangkan, enggak nampak. Oleh karena itu beliau mengatakan syirik jenis ini yaitu syirik niyyah daqiqul amr, perkaranya sangat lembut. Syadidul khatar, bahaya sekali. Wa yahtaju aidan ila ma'rifati ma huwa syirk akbar wa ma huwa syirk asghar. Tapi masih dibutuhkan lagi seseorang mengetahui atau mengenal apa itu syirik akbar dan apa itu syirik asghar. Karena syirik globalnya terbagi menjadi dua, syirik akbar sama syirik asghar. Syirik akbar itu syirik besar, syirik asghar itu syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar itu menghancurkan semua amalan, semuanya, tidak terkecualikan. Itu syirik akbar. Seperti murtad, kekufuran, apa maksudnya? Nah, menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik kecil yang seperti riya dan semisalnya itu menghancurkan amalan yang terkena syirik saja. Yang bahaya yang mana kira-kira antum? Syirik besar, bahaya sekali, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, kita sudah mengenal tauhid, tapi perlu juga mengenal syirik. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau memang terkenal dengan gelar Ibnu Qayyim, namun namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar. Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Al-Imam Ibnu Qayyim kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Paham ya? Nah, beliau terkenal termasuk ulama Ahlus Sunnah dan beliau salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu, kalau antum membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab Syekhul Islam Ibnu Qayyim, terkadang ada unsur kesamaan, mirip. Maksudnya mirip bagaimana? Terkadang kalamnya itu pendek, singkat, padat tapi kuat gitu loh maknanya itu. Paham ya? Kalau tidak percaya nanti buktikan sendiri. Yang sudah bisa baca kitab gundul ya. Nah, barakallahu fikum, kitab-kitab para ulama seperti kitab Majmu'ul Fatawa atau kitab Miftah Darus Sa'adah atau kitab-kitab yang lainnya. Intinya antum nanti akan buktikan dan antum akan lihat. Seperti kitab Ibnu Qayyim Madhajus Salikin, itu terkadang kalamnya itu pendek, singkat, padat, kuat tapi mengena gitu loh. Itu kalamnya seperti itu dan banyak orang yang sering menukilkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seperti itu. Dan itu nanti nampak ketika orang bisa memahaminya. Ternyata kalamnya qawi, kuat sekali. Nah, barakallahu fikum. Contohnya satu saja, enggak usah banyak-banyak. Yaitu kalamnya Ibnu Qayyim yang disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Wa man faraqad dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Sebenarnya panjang tapi dinukilkan pendek aja udah ngeri maknanya. Ngerinya apa ngerinya itu? Maknanya kuat sekali.
Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Pendek enggak? Pendek, tapi mengena gitu loh. Benar enggak kira-kira? Benar. Kalau kita berpaling dari dalil, berpaling dari Al-Qur'an Sunnah, ya justru kita terdampar dari siratal mustaqim. Kita terhindar dari jalan yang lurus. Kalamnya seperti itu, pendek, singkat, padat tapi mengena. Kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga para a'imah yang lainnya. Ini sekedar contoh dan cuplikan saja. Kita lihat, qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, amma syirku fil iradati wan niyat. Adapun kesyirikan yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan serta niat-niat, fadzalika al-bahru alladzi la sahila lahu, masyaallah. Dipermisalkan, bayangkan ini. Syirik yang bentuknya niat di dalam hati, yang bentuknya keinginan dan tujuan. Sekarang ana tanya antum sekarang, antum punya keinginan enggak? Antum punya tujuan enggak? Punya tujuan, tapi tujuan dan keinginan itu orang enggak tahu. Ana enggak tahu sekarang antum mau ngapain, enggak tahu. Paham ya? Besok mau ngapain juga enggak tahu. Paham ya? Cuman kata beliau apa? Bahwasanya syirik yang terjatuh atau yang terjadi di dalam tujuan dan keinginan serta niat itu bagaikan lautan yang tidak ada tepinya. Luas enggak kira-kira? Kata beliau, fadzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Itu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Kalau lautan ada tepinya bagaimana? Ngeri. Antum misalnya berlayar ya enggak ada tepinya gimana? Ngeri sekali, luas intinya. Wa qallaman yanju minhu, dan sedikit sekali orang yang selamat dari hal tersebut. Kita semuanya meminta, bukan berarti kita semuanya maksum ya. Bukan berarti semuanya kita selamat, itu enggak, meminta agar diselamatkan. Karena terkadang yang namanya syirik seperti ini muncul gitu loh ya. Riya, tahu riya kan? Riya itu beramal agar dilihat oleh orang. Wah, dia misalkan bacanya bagus, dipuji, Masya Allah bacanya bagus, wah, langsung bergaya. Itu hati-hati itu. Paham ya? Sudah ada benih-benih, hati-hati itu ya. Hindari. Kalau misalkan ada yang muji kita enggak suka ya, afwan jangan muji itu aja selesai. Enggak kuat gitu aja sudah selesai. Paling enggak kuat menerima pujian tersebut itu loh. Paham ya? Karena yang namanya pujian terkadang seperti itu, mendorong kita untuk gitu loh. Paham ya? Untuk tampil dan untuk istilahnya bangga dengan diri kita itu loh. Oleh karena itu hindari, barakallahu fikum. Kata beliau, sedikit sekali orang yang selamat dari syirik ini. Man arada bi'amalihi ghairu wajhillah, man arada bi'amalihi ghairu wajhillah wa nawa syai'an ghairu taqarrub ilaihi wa talabal jaza' minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi, masyaallah. Kalamnya sangat mengena sekali kata beliau. Perhatikan, kita lihat kalamnya Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, dia tidak menginginkan wajah Allah dan dia meniatkan yang selain Allah Subhanahu wa taala, meniatkan selain mendekatkan diri kepada Allah taala dan meniatkan selain mengharapkan balasan dari Allah taala, sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan, yaitu syirik yang berupa niat dan keinginan. Hati-hati. Karena niat dan keinginan orang itu terkadang berubah-ubah. Paham ya? Berubah-ubah. Oleh karena itu ketika orang beramal ada dua cara. Ada orang yang beramal berinfak dengan cara sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi maksudnya apa, antum? Maksudnya orang beramal berinfak tapi sembunyi-sembunyi itu maksudnya bagaimana? Tahu enggak maksudnya? Apa? Benar tujuannya bilang tidak dipuji, itu benar tujuannya. Cuman maksud daripada beramal secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya bagaimana? Sembunyi di balik tembok itu? Atau gimana? Antum. Gimana maksudnya? Kan ada orang beramal terang-terangan, nih aku sedekah, aku infak misalkan. Ada yang beramal dia diam-diam, orang enggak tahu, ternyata dia nyumbang 1 M. Misalkan ya, gitu. Kenapa? Itu semuanya pengaruh, benar ya. Dalam artian tuh yang antum sebutkan itu jawabannya benar. Maksudnya itu semuanya berpengaruh agar tidak timbul riya, itu benar. Cuman makna beramal secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya apa maknanya itu? Maknanya apa, Ahmad? Maksudnya? Naam, itu maksudnya. Maksudnya dia beramal bersedekah berinfak itu dalam keadaan orang lain enggak tahu ini sembunyi-sembunyi maksudnya, bukan sembunyi yang itu ya, lain lagi ya. Maksudnya itu maksudnya. Jadi dia orang lain enggak tahu tapi dia ternyata Masya Allah gitu loh.
Ada juga amalan yang memang dianjurkan syariat untuk ditampakkan. Ditampakkan dalam rangka apa kemarin? Ditaklimin nas, untuk mengajari manusia. Boleh tampakkan. Tampakkan sedekah, infak, agar yang lain nyontoh gitu loh. Sebagaimana Rasulullah ketika sholat di atas mimbar, suatu ketika dahulu Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Sholat di atas mimbar tujuannya bukan untuk sombong, bukan, untuk mengajari para sahabat. Setelah sholatnya selesai, Rasulullah mengatakan wadzalika lita'lamu sholati wa lita'tammu bi, atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tadi itu aku lakukan dalam rangka agar kalian itu tahu sholatku dan kalian mengikuti sholatku. Paham ya? Jadi Rasulullah ketika sholat di atas mimbar itu bukan untuk sombong, bukan untuk riya, untuk mengajari manusia. Jadi terkadang kita beramal, berinfak, ditampakkan itu enggak masalah kalau bisa menjaga niat kita, menjaga na'am barakallahu fikum keinginan kita, niat kita tadi itu. Tapi kalau tidak bisa menjaga, ahsannya na'am barakallahu fikum kita berinfak, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan, untuk menjaga niat, karena niat itu sangat sulit sekali. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu salah seorang imam mengatakan, "Ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min niyati." Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih susah aku obati kecuali niatku. Na'am. Karena niat ini kalau istilahnya sedikit saja keliru gitu loh. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Karena besar kecilnya balasan yang akan diterima oleh kita setelah kita beramal itu tergantung dengan apa? Niatnya. Antum nyumbang 500 rupiah, nyumbang masih sedekah, infak 500 rupiah, tapi niatnya ikhlas, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang nyumbang 1 M tapi riya. 1 M tahu enggak antum 1 M? Apa itu? Ya 1 miliar. Nah, Hasan. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita lihat yang terakhir. Wa sadaqa rahimahullah, dan benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa nas'alullaha ta'ala as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirati lana walil muslimin wal muslimat. Kata beliau, benar yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Maksudnya benar bagaimana? Maksudnya barang siapa yang dia beramal tidak mengharapkan wajah Allah dan tidak meniatkan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak meniatkan untuk mengharapkan balasan dari Allah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan di dalam niatnya. Kata beliau, shadaqa rahimahullah. Benar yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kemudian beliau mendoakan, nah maksudnya beliau di sini adalah penyarah kitab ini ya, penyarah al-wajibat al-mutahattimat. Nah barakallahu fikum al-Khuraisi asbahullah. Naam, kata beliau, fa nasrullaha ta'ala as-salamata wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan juga kesehatan dan juga dijauhkan dari perkara-perkara yang berbahaya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Lana, untuk kita, wal muslimin, untuk segenap kaum muslimin, wal muslimat, dan segenap kaum muslimat. Ini doa yang sangat bagus sekali. Oleh karena itu kita terkadang berdoa dengan menggunakan lafaz yang mendoakan untuk kaum muslimin, kaum muslimat, itu bagus sekali. Kaum mukminin, kaum mukminat, seperti doa-doa yang mungkin antum sering mendengarnya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya kan seperti itu kan biasanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah untuk segenap kaum muslimin dan kaum muslimat, lelaki maupun wanita. Wal mu'minina wal mu'minat, dan kaum mukminin lelaki dan kaum mukminin wanita. Kemudian al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang matinya. Yang matinya pun kita doakan, jangan malah kita minta kepada si mayit sudah mati. Kita minta didoakan, nah wahai mbah fulan, wahai kiai fulan yang sudah meninggal, berikan kami rezeki, berikan luaskanlah rezeki kami. Kira-kira orangnya itu pandai enggak, pintar enggak kalau kayak gitu? Minta kepada mayit sudah meninggal. Keliru enggak orangnya? Yang benar bagaimana? Ya benar, minta kepada Allah Ta'ala, tapi seharusnya siapa yang berhak untuk meminta itu? Siapa yang berhak untuk meminta doa itu? Si mayit butuh dengan doa kita atau kita butuh dengan doa mayit? Naam, mayitnya itu yang butuh doa kita. Kok malah kita berdoa di situ? Minta kekayaan, minta diluaskan rezekinya, keliru. Seharusnya kita mendoakan mayit tersebut. Kalau mukmin, muslim, muslimah, mukminah, kita doakan dengan ampunan dan juga keselamatan. Seperti itu. Tapi kalau kita doa, nah barakallahu fiikum, di kuburan, meminta rezeki, meminta kekayaan, meminta ini dan itu, paham ya? Sebagian mereka yang sekarang lagi gencar-gencarnya sekarang ini kan muslim-muslim mau pemilu. Tahu pemilu enggak antum? Enggak tahu pemilu kan? Antum juga enggak tahu kan pemilu? Enggak tahu kan?
Kalau tahu ya udah. Antum? Apa? Bener pencoblosan. Pemilu itu apa? Pemilu itu antum? Ya pemilu itu istilah ya, cuman singkatan, cuman ada kepanjangannya apa? Ya pemilihan umum ya. Nah, itu sebagian mereka ada yang menggunakan seperti itu, biar menang itu datang ke dukun gitu loh. Dibacakan komat kabit enggak tahu apa yang dibaca, kemudian disemburkan itu udah. Bayarnya udah enggak ratusan ribu jutaan. Paham ya? Terkadang seperti itu, mereka menggunakan, jadi mereka itu ingin berhasil, ingin mendapatkan kekuasaan, kedudukan, tapi malah kesyirikan yang mereka tempuh. Walaupun taruhlah berhasil, tapi sudah terjatuh dalam kesyirikan. Wala'iyatubillah. Allah musta'an. Sekarang modelnya seperti itu, kebanyakan orang itu. Mau jago, bukan presiden, lurah. Tahu lurah enggak? Kepala desa, mau jago dukuh itu kadus, kepala dusun, itu juga ada seperti itu. Jadi enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman dan dengan beramal-amal saleh, tapi malah justru melanggar syariat tadi itu. Allahumma musta'an. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.